yang diajarin sama beliau kasih sayang. Kasih sayang. Iya. Siapa aja kan dia demen sama beliau. Santri aja kan tiap malam Jumat kalau lagi suka berbaris, berjejer. Paling nungguin tuh, Bib. Beliau itu kan mengajarkan kita. Ya kalau orang udah diajarkan ya pakai. Iya kan? Masa ya kita begitu diajarin sama seorang guru atau sama seorang beriman, orang soleh, terus kita nggak amalin, ya percuma. Jangan lupa pesan beliau, Nurul Mustafa terus harus ada. Kedua, harus tetap berdiri Nurul Mustafa apapun rintangannya. Ketiganya, semua peninggalan Habib Hasan berupa orang nih, santrinya, pecintanya, muridnya, pengurusnya, saudaranya, tetap yang namanya Majelis Taklim Nurul Mustafa terus mengagungkan selawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Rubat Corner Podcast, diskusi ringan makna mendalam. Alhamdulillah nih teman-teman, sekarang kita kedatangan tamu spesial, tamu agung, bisa dibilang juga tamu besar, karena sekarang kita adalah episode spesial kedatangan tamu seorang yang dulunya bersama Habibana Hasan, bahkan mendampingi dakwahnya Habibana Hasan, bahkan bisa dibilang orang tua kita bersama di Majelis Nurul Mustafa, dan juga beliau dekat dengan Habibana Hasan selama masa dakwahnya. Langsung saja kita sambut, kita panggilkan Habibana Fauzi Al-Mahdali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bib. Sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu antum kepada para teman-teman yang sedang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini Fauzi bin Usman Al-Mahdali. Alhamdulillah, kalau untuk mengenalkan sosok beliau Habibana Hasan bin Ja'far Segaf, ya insyaallah kita nggak ada lupanya, ya, karena beliau ini dari sisi apapun kebaikannya banyak. Masya Allah, Habibana Hasan kebaikan. Masya Allah, Habibana Hasan tuh boleh dibilang tuh dari usia mudanya emang udah mulai mandiri. Tanggung jawabnya tinggi beliau. Beliau sebelum punya santri, punya murid, punya majelis, beliau tuh tanggung jawab sama dirinya tuh tinggi. Punya rasa tanggung jawab tinggi ya. Tinggi Habib Hasan. Tanggung jawabnya tinggi sama diri sendiri. Beliau tuh lebih dalam kehidupan itu, beliau tuh kalau bisa nggak mesti ngerepotin orang. Itu prinsip beliau. Benar. Jadi dari muda aja beliau, kalau untuk kebutuhannya ya, menyuci ataupun apa, beliau sendiri. Sendiri beliau. Nggak ada dia terlalu banyak mengandalkan orang tua, enggak. Beliau apapun sendiri. Sampai beliau ini mengurus dirinya itu dalam hal berpakaian aja ya sendiri. Zaman dulu ya mandiri. Iya, mandiri udah. Dari mudanya tuh emang Habib Hasan udah mandiri. Udah mandiri. Dari mulai beliau di pondok, selepas pulang dari pondok beliau mandiri. Nggak pernah ana mendengar tuh beliau kalau buat pakaian aja nyuruh orang, nggak pernah.
Beliau sendiri. Jadi Habibana Hasan itu selama masih mudanya mandiri. Mandiri. Berarti ini juga bisa kita ambil teman-teman ya. Habibana itu sebelum sekarang jadi orang besar ya Bib ya, punya majelis Jabodetabek di mana-mana namanya. Beliau itu sosok yang mandiri. Yang nggak mau ngandelin orang. Masya Allah. Karena prinsipnya gini, kita kalau ingin bertanggung jawab kepada orang, harus tanggung jawab dulu sama diri sendiri. Iya bener Bib. Kalau tanggung jawab sama diri kita sukses, pasti kita tanggung jawab sama orang pun sukses. Harus dicatat ini teman-teman nih ya. Makanya beliau sukses. Iya benar. Mendirikan majelis taklim, mengajak orang di jalannya Nabi Muhammad, beliau sukses. Karena beliau dulunya itu masih keluar dari pesantren itu, beliau mandiri dan bertanggung jawab sama diri sendiri. Iya benar. Sholat apa segala macam beliau tuh jalanin sesuai apa yang diperintah sama gurunya. Berarti itu tanggung jawab diri sendiri. Nah sekarang pun beliau mentuangkan kepada orang lain. Nah, sampai beliau ini terbentuk majelis taklim, mengajak orang di jalan Nabi Muhammad pada ngikut, karena kita bisa bertanggung jawab sama orang lain karena diri kita sudah kita tanggung jawab. Oh iya benar, berarti ini nasihat juga buat kita ya. Jadi kalau kita dapat tanggung jawab, ingin benerin orang, benerin dulu diri kita sendiri. Gitu. Jadi itu yang dilakukan Habibana Hasan sebelum menjadi seperti ini. Iya. Oke. Ya Bib, antum udah kira-kira berapa lama Bib sama Habibana Hasan bin Ja'far As-Segaf? Mulai dari kenal atau mungkin mendampingi Habibana Hasan sudah berapa lama kira-kira? Dari kecil. Dari Habibana itu tinggal di Peninggaran dulu. Bayoran Lama. Habibana kan umurnya sama anak ini beda 4 tahun. Beda 4 tahun. Dulu kita satu rumah. Pernah serumah Habib? Iya, dulu tinggal di Berdikari di Masjid Al-Anwar. Terus akhirnya waktu Njitnya masih ada ini Njit Umar. Pada hijrah ke Peninggaran. Di Seskual Kebayoran Lama, tempat Njit Umar. Dari situ baru ke Bogor. Berarti kira-kira sudah puluhan tahun Bib ya? Iya. Dari kecil, teman masa kecil sama Habibana Hasan. Berarti Habib ini udah ketemu sama Habibana teman main, ya teman tinggal bareng. Ya dulu. Bisa dibilang dulu seperti itu. Tapi kan selepas itu kan beliau mondok. Oh iya, itu mondok. Beliau mondok. Begitu berapa tahun tinggal di Bogor, mondok ke Darul Hadis. Iya. Nah itu kita nggak ketemunya lagi di tahun 80-an tuh, 89 baru kita ketemu. Sebelumnya kalau Ana pribadi itu waktu Habibana mondok, Ana masih tetap ikutin abahnya. Oh iya. Abahnya Habibana. Berdagang, belajar ilmu dagang. Kita ngikutin. Abahnya dari Habib Hasan juga pedagang dulu ya? Iya. Iya, saya juga pernah dapat cerita Bib, abahnya itu Habib Ja'far dagang. Iya. Ya. Cuman dengan semangat Habibana yang mandiri, menuntut ilmu sehingga bisa menjadi sosok yang besar seperti itu. Ya, kita juga belajar mandiri ya dari abahnya. Oh iya benar. Belajar mandiri. Itu jadi kalau mau mengenal Habib Hasan tuh ya paling pertama itu ya mengenal dirinya sendiri. Oh iya benar. Mengenal dirinya Habib Hasan. Baru bisa dekat sama Habib Hasan. Iya berarti benar. Kemudian Bib, antum ini teman kecil dari Habibana Hasan, serumah, mungkin teman main, teman pondok, teman dakwahnya terus pendampingnya juga. Bagaimana pandangan Habib tentang Habibana Hasan? Mungkin dari sifatnya atau dari berbagai macam hal. Pandangan Habib mungkin sebagai teman bisa dibilang dari dulu sampai sekarang. Bagaimana pandangan Habib terhadap Habibana Hasan? Pandangannya beliau Masya Allah. Beliau ini kan kelebihannya itu
bisa menarik simpati orang. Iya benar Bib. Itu menarik simpati orang itu paling sulit. Kalau nggak di dalam dirinya, di dalam hatinya itu bersih. Jadi yang namanya sosok Habib Hasan bin Ja'far ini, beliau ini memang kuat, pegang agama kuat. Kuat dalam arti kata sholat berjamaahnya pun dia kuat, ziarahnya pun kuat, bertemu sama orang-orang saleh di zaman itu kuat. Punya Di ta'aluk. mana aja datengin sama beliau. Iya. Punya ta'aluk kuat Bib. Sama salafun saleh. Salafun salehnya kuat beliau. Kuat. Dan beliau tuh keras dalam agama itu terukur, artinya tuh benar. Bukan keras dibuat-buat beliau mah. Kalau beliau tuh berkata A, ya A, Tegas Bib. tegas. Masalah agama tegas. Masalah agama tegas beliau, karena beliau paham, ngerti. Iya. Itu jadi nggak semata-mata beliau tuh semuanya ditegasin, enggak. Tuh pandangan saya, anak tuh sama Habib Hasan tuh udah masya Allah udah. Oh, karena banyak ya Bib, zaman sekarang mungkin orang-orang yang tegas tapi karena nafsu. Ada Ya, ada yang seperti itu ya. Nah, kalau Habib Hanas ini orang yang tegas masalah syariat, paham syariat tapi nggak karena nafsu. Iya. Ya, sebagaimana koridornya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Iya. beliau jalankan, sebagaimana koridornya salafun saleh beliau jalankan. Iya betul. Karena Habib Hasan tuh beliau nih ya contoh kalau menegur orang terdekatnya nih. Mm-mm. Walaupun beliau nih keras menegornya, cuman beliau cepat melunak hatinya. Oh, jadi negor keras tapi cepat balik lagi, Iya. cepat ngelunakin. Ilmu mahal. Karena ini. mulutnya itu ilmu. Oh iya benar. Nasihat beliau itu ilmu. Kayak contoh almarhum Jamal. Mm-mm. Ya sering di depan mata saya juga. Sering banget. Tapi 1 menit dinasihatin dengan teguran keras, 10 jamnya baik. Oh, 1 menit ditegur, 10 jamnya baik. Itu Habib Hasan. jadi tegurannya itu membekas di hati ya, membersihkan hati. Nah itu. Nggak sekedar tegur, dimarahin habis itu tinggal. Nah, kan ada orang ditegur langsung benci. Iya, tegur benci. Itu ya. Oh, ada. Fenomena zaman sekarang Bib ya. Yang sewot nggak terima kan ada. Sewot, gak terima. Ah, Kalau Habibana tuh negor, tapi bukannya nambah benci, makan nambah cinta ya. iya. Karena Menunjukkan rasa cinta. tadi yang Habib bilang 1 menit orang itu ditegur sama Habib Hasan, 10 jam dirangkul sama Habib Hasan. Oh, Tuh. 1 menit tegur, 10 jam dirangkul. Iya. Masya Allah. Ilmu itu kan. Jadi Ilmu. yang ditegur pun bukan malah sakit hati. Iya. Malah dia tuh bersemangat. Oh benar Habib Hasan bilang. Langsung berbekas di hatinya. Apa yang diucapkan sama Habib Hasan dia turut, dia jalanin. Tuh sami'na wa ata'nanya kuat. Habib Hasan kalau udah ngomong mah. Karena memang dirinya Habib Hasan udah baik dari awal ya. Iya. Sebelum ngasih tahu negor, beliau Habibana Hasan perbaiki diri, fokus diri, baru ketika menegur orang makanya orang tuh ngikut. Nah itu seperti itu. betul. Jadi saya Habib itu dulu itu dagang sama dengan Habib Hasan, berdagang. Oh, pernah dagang bareng Bib? Pernah dari Empang Bogor Heeh. kita bawa tas tuh berdagang naik kereta ke Pasar Ikan luar Batang. Oh, Kalau tahun 90-an tuh luar Batang nggak sebagaimana sekarang yang kita lihat. Udah cakep, udah indah, udah cantik ya. iya benar. Kalau dulu mah masih bangunan-bangunan tua, Tahun berapa kira-kira Bib? 90-an. Masih 90-an. Nurul Sudah Mustafa dagang. belum ada Bib ya? Belum. Belum. Dulu pengajian Habib Hasan tuh pertama dibikin itu di Pasar Ikan. Oh, Nah, setelah itu kita berguru lagi dengan anak Sayyidil Walid, Habib Abu Bakar. Kebetulan Habib Abu Bakar Segaf itu ngajar di seberang Pasar Ikan, ada masjid. hmm.
Nah, kita ikut di situ. Nah, selepas itu baru tuh, karena kita sering mundar mandir pasar ikan luar Batang untuk berdagang. Akhirnya ketemulah sama almarhum nih Habib Mustafa. Oh. Baru. Habib Mustafa mengajak kita ke Jakarta. Pertama yang diajak ke tempat itu ya ini, Pasar Minggu. Tuh di Pasar Minggu itu, nah di rumah ada namanya Pak Abdurrahman, dia punya adik, kan dekatnya sama adiknya Satsukri. Habib Hasan tuh dekat sama Satsukri tuh. Adiknya Pak Abdurrahman ya? Iya. Yang bawa Habib Mus. Oh. Jadi dari situ ya mulailah Habib berputar dakwah tuh. Nah, barulah terbentuk tuh. Begitu rame-ramenya di Kampung Kandang. Nah, pertama kali tahun 2000 berapa itu bikin acara akbar malam Ahad. Oh, berarti itu asal usulnya Majelis Nurul Mustafa dari situ ya? Iya, Sama. tadinya nggak ada akbar. Heeh. Cuman penuh muridnya. Beliau nih dari mulai tahun 90-an ini di Kampung Kandang tuh 95-an, 97. Nah, itu udah banyak muridnya. Udah banyak, cuman Udah 200-300 orang. majelisnya belum terbentuk. Belum, waktu Belum. itu nama udah ada. Udah ada. Tapi kan dikasih nama baru. Oh iya. Kalau nama majelis yang pertama tuh apa, Bib? Kan Anda pernah dengar ada pergantian nama ya? Ada. Nah, coba kayak gimana sejarah pergantian nama Majelis Nurul Mustafa? Nurul apa itu? Ada tuh. Nah, terus baru ditambahin nama Habib yang mulia Habib Umar bin Hafid, nambahin Al Mustafa, Nurul Mustafa. Oh, berarti apa nama Nurul Mustafa? Mustafa dari Habib Umar bin Hafid. Iya. Masya. Barulah terbentuk Nurul Mustafa Indonesia yang sebesar ini. Baru situ makin jaya terus sampai detik ini. Masya Allah. Itu asal usul Majelis Nurul Mustafa. Kalau kita mau kenal cara dakwah Habib Hasan. Kemudian Bib, antum kan udah lama juga sama Habib Hasan. Pasti banyak suka duka, suka cita yang antum jalanin sama Habibana. Boleh nggak sih kita minta satu cerita Bib, atau beberapa, nggak apa-apa banyak, tentang pengalaman yang paling berkesan Habib sama Habibana Hasan Ja'far Segaf? Yang paling berkesan itu kalau Ana sama Habib Hasan tuh, beliau ini setiap habis ziarah, kan kalau biasa kan kalau kita ini habis ziarah nih suka ke warung kopi. Iya, ngopi. Warkop. Nah itu dulu situ kita tuh ada Habib Hasan, Ana sama Ustadz Hasan, ada satu lagi namanya Ustadz Hasan. Ustadz Hasan. Itu kalau habis ziarah Habib selalu punya keinginan, dan itu subhanallahnya itu satu bermuncul-munculan terjadi. Oh, ucapannya. Berarti ngobrolnya sambil ngopi itu nggak sekedar omong kosong, Bib? Enggak. Benar-benar doa, kenyataan. Itu selepas ziarah tuh. Oh. Di mana aja. Paling sering tuh kalau habis ziarah keluar Batang tuh, kita suka duduk ada dulu ada satu pohon di bawahnya tukang kopi. Terus suka menghadap ke arah pintu masuk makam. Selalu tuh Habib bilang, gue pengen punya nih majelis gede di Jakarta. Gitu. Gue pengen punya nih majelis gede di Jakarta. Kita harus yakin. Tuh ngedorong anak tuh. Habib itu kan keyakinannya kuat dia mah. Kalau kita mah nggak bisa, kalah kita mah. Keyakinan beliau kuat. Kuat Habib. Kuat keyakinannya. Dia kalau ingin satu hal, kalau udah keyakinannya kuat, dapat Habib Hasan tuh keyakinannya tuh.
Dulu dia bilang mau pengen punya majelis gede di Jakarta, sejabodetabek kata dia. Alhamdulillah Kejadian. kebukti. Bukti sampai sekarang. Nah. Bahkan setelah wafatnya pun masih ada majelis Mustafa. Keduanya, gua pengen duduk sama orang penggede. Bahasa dia kan penggede, Heeh. kayak orang Betawi, penggede. Tawi. Gue pengen duduk sama orang penggede. Kenyataan sampai bisa duduk sama presiden, sama pejabat-pejabat. Itu setiap habis jarah tuh. Pokoknya habis jarah tuh. Nah kalau sekarang ini kan kemarin kalau habis jarah Habib kan langsung naik mobil jalan. Iya. Kalau dulu kalau mana habis jarah nih, duduk di warung kopi sambil menghadap ke makam, walaupun jaraknya 10 meter atau 15 meter. Heeh. Gitu doanya. Kobul ya Nah, doa beliau. gua pengen punya banyak duit, Banyak alhamdulillah. duit, alhamdulillah. Itu Sekarang. yakinan mulutnya itu dia. Habib Hasan tuh mulutnya. Subhanallah, mulutnya tuh dasarnya keyakinan dia dalam hati. Keyakinan. Dan- Itu yang nggak bisa anda lupain tuh sama beliau tuh, ilmu yakinnya. Jarang orang. Dan itu sedikit-sedikit anak praktekin dari mulai beliau ada sampai beliau kagak ada, terus anak praktekin keyakinannya. Makanya setiap beliau bilang kepada kita, mak kita ini pada anak atau ada dia punya sohib Ustadz Hasan tuh selalu mengajarkan tentang keyakinan. Harus yakin. Kalau kita beribadah, kita yakin Allah Tuhan kita harus yakin. Tuh ajarannya. Harus yakin. Sekarang nih gua ngomong itu kira-kira 2-3 tahun kejadian. Berkat Majelis husnuzon gede. ya? Berkat husnuzon Habibana. Ya. Nih setahun depan nih gua mau duduk sama penggede. Benar, tahun depan Oh. sama ulama-ulama besar. 2001 duduk sama Habib Umar bin Hafid. 2004 apa? Duduk lagi sama Umar bin Hafid. Tuh, kesampaian duduk sama orang penggede. Duduk lagi sama pejabat, duduk lagi sama presiden, kesampaian semua beliau. Sampean semua. Padahal omongannya lama. Lama masih ada bujangan ngomongannya mah. Oh, masih umuran. Masih muda. Beliau aja ikut dagang tuh anak sama beliau itu anak waktu itu masih umur beliau udah balik udah umur 16-an. Oh, berarti umuran kayak Ana dong. Iya. Udah dagang. Dagang sama anak. Umuran segitu doanya udah makbul. Nah, Masya Allah. karena beliau itu satu, beliau tuh kalau ngomong kemana, kita ini orang nggak punya apa-apa, Mbak Mahdali. Ilmu kita ya seujung kuku. Tapi kita nih, kata dia nih, bahasa dia nih, kita nih yang bisa bikin kita kuat diijabah oleh Allah, kita punya orang tua, kita punya keyakinan, kita punya ziarah ke aulia Allah, kita ikhlas, kita redho, kita sabar. Oh, berarti ini kita dapat tips ya teman-teman ya dari temannya pendamping Habibana Hasan, Habib Fauzi bin Osman Al-Mahdali. Ilmu kita nih cuman sedikit dong ya, bahkan Dikit. seujungku ada Habibana. Cuman yang buat kita sukses, yang buat kita bisa jadi orang besar, yang pertama karena ada orang tua. Ada orang tua. Ada orang tua. Kemudian Ada orang tua. Makanya Habibana kan lihat sendiri kan, bagaimana sama orang tua. wah, Insya Allah Bib sama uminya Bib. Ada orang tua. Kemudian Habibana juga punya etikot keyakinan yang kuat ya. Khususon kepada Allah sama hamba-hambanya kuat juga. Ziarah pun kuat. Ziarah pun kuat yang ketiga itu. Kau mana aja. Dulu belum terkenalnya Priok, Mbah Priok, kita udah duluan. Oh, Masih pakai tangga, jembatan tangga tuh. iya. Udah Zaman duluan dulu kita. aduh. Ana belum lahir itu kayaknya. Nah, itu keyakinan. Terus Habib itu apa-apa suka ikhlas dia. Gak ikhlas. Dia mah mau dibilang orang bagaimana, dia ikhlas. Ikhlas. Dia mau dikata apa, dia ikhlas.
Dia mah nggak pernah punya dendam ataupun kesal sama orang, nggak. Tadi Anda bilang 1 menit dia ngomelin orang, marahin orang, 10 jam ya kerangkul. 10 jam dirangkul sama dia. Iya benar. Makanya banyak yang ikut ke beliau itu karena itu. Oh. Merangkulnya itu yang beliau yang Masya Allahnya. Dan beliau tuh apa-apa sabar. Ikhlas, sabar. Sabar. Itu dulu, sekarang aja udah pada enak. Dulu mah Anda ngikutin beliau masih susah. Masih ngeteng bis, apalagi kereta, terus juga apa, masih ngeteng bajai. tahun 2000-an awal ya. Oh, Tahun belasan masih susah. 90 aja, tahun 90-an masih begitu kita. Dulu kita kalau ngadirin hall di Krakal, di Cibeduk, kita dari bawah tuh simpang ke lurus Tapos, kita naik ke atas ke kiri, itu dari situ kita udah jalan kaki. Oh, udah jalan kaki. Belum ada kendaraan soalnya. Jalanan juga masih banyak batu-batu. Gitu. Nah, itu kita sering hall di sana. Nah, makanya dibikin beliau sampai sekarang. Sampai besar tuh hall. Nah, itu. Jadi kesabarannya itu yang Masya Allah. Keyakinannya. Itu mulutnya kalau udah berucap, kontannya itu berjalan. Bahasa kontan tuh berjalan kalau kata orang. Entar berhentinya tanggal berapa nih kejadian. Oh, spesifik ya. Iya. Banyak gak boleh spesifik. Iya. Itu yang tadi Anda bilang. Di depan makam Habib Husin dia ngomong misalkan hari ini, nah nanti setelah 40 hari atau 100 hari kenyataan. Tuh hebat mulutnya Habib Hasan tuh. Kobul emang. Kita punya guru. Insyaallah. Mulutnya tuh yang Masya Allah. Beliau mah. Karena beliau tuh selalu melarang anak atau yang lain tuh kita jaga mulut. Selalu diajarin jaga mulut. Jaga mulut kita. Dan beliau nih dari dulu pegangannya cuman itu selawat. Sampai beliau sendiri tuh hafal yang namanya Maulid Diba, hafal beliau. Oh. Hafal. Saking seringnya Bip. Iya. Hafal. Abahnya hafal. Beliaunya juga hafal. Hafal beliau mau Maulid mah. Cuman kan memang kadang-kadang beliau tuh kalau ngobrol apa tuh sama orang tertentu atau hafalannya keluar. Nah, itu. Jadi hebatnya Habib Hasan tuh intinya beliau ini punya keyakinan yang tinggi. Kedua, beliau itu kenapa suka banget membahas orang tua? Karena beliau sendiri sudah tahu kedudukan berkahnya orang tua. Ketiganya, beliau itu ikhlas sama sabar. Apa aja dulu jalan sama anak. Ada orang minta diantarkan kain tapi sampai sana nggak jadi beli. Oh. Kalau orang sekarang udah marah. Iya. Ya kan? Tiba-tiba di cancel gitu ya. Udah sampai sono ini dibatalin. enggak beliau mah. Ayo Bima Dali balik kita. Tuh. Itu kalau orang biasa udah marah Bip. Iya, ikhlas sabarnya tuh Habib Hasan. Dan Habib Hasan tuh nggak pernah punya dalam hatinya kesal dendam, nggak ada. Jangan salah ente, nggak mau dia. Dia mah enggak. Beliau, adik-adiknya, apalagi Habib Mus, nggak ada. Keluar sudah selesai. Jadi tuh intinya tuh kalau ingin dapat berkahnya Habib Hasan, keyakinan pasang yang kuat, yang masih punya orang tua dijaga, ambil berkahnya, minta doanya. Kan Habib Hasan suka ngajarin begitu. Iya, sering banget Bip. Nah, ketiganya kita belajar ikhlas, belajar sabar. Keempatnya kita terima ridho. Oh ya, ajar ridho. Terima ridho kita. Apa ridho kita pada hari ini kita terima.
Walaupun kita udah ikhtiar, udah berusaha, ya kan? Allah belum kasih, ya redo aja udah hari ini. Mungkin besok dikasih. Iya bener. Itu Habib Hasan ajarannya tuh. Oh iya. Ridho Bu Habib ya. Iya, redha, sabar, ikhlas, dan kuat keyakinannya. Apapun keyakinan tuh, kalau kita selama dalam hati kita ada Nabi Muhammad, kalau kata Habib Hasan, jalan aja. Jalan. Ente ikhtiar, ente dagang, ente apa? Kalau di hati ente nggak ada yang namanya Allah dan Nabi Muhammad, nggak jadi. Itu Habib Hasan. Kuncinya itu ya. Iya. Ada niat ridho Allah sama Nabi Muhammad, jalan aja udah. Apapun rintangannya. Iya. Orang tua kan wasilah ngedoain. Doa dia kan yang paling mustajab orang tua, apalagi ibu. Jadi kebaikan kita buat ibu, walaupun 1 miliar nggak ada papenya. Gunung 1 emas nggak ada papenya. Tuh prinsipnya Habib Hasan. Makanya beliau duduk dimanapun orang cari. Iya, rame. Duduk dimanapun orang pengen dengar nasihatnya. Duduk dimanapun orang pengen ambil berkah doanya. Tuh Habib Hasan bin Ja'far. Masya Allah, berarti banyak ya keistimewaan sifat-sifat mulia beliau. Makanya kan Habib Ana tuh suka ngajarin ya itu dia, keyakinan, sabar. Suka ngerangkul Habib Hasan nih, ngajak kita nih bacaan-bacaan. Hari ini burda, besok basodan, besoknya kita selawat 40, besoknya kita baca dalail, malamnya kita ziarah. Dengan cara itu Habib Hasan mengajarkan orang keyakinan biar dia ini tambah yakin sama Allah. Lewat media salawat ya. Nah, apapun hajatannya dia dituntun sama Habib Hasan, yakin hasil ijabah. Simple, tapi susah sebenarnya. Istiqomah aja baca gitu ya, amal susah. Nah itu, yang penting kalau kata Habib Hasan yakin. Oh yakin rupanya. Percuma, ente mau jalan kemana kalau nggak yakin susah kalau kata Habib Hasan. Orang tua jangan dilepas. Ziarah kubur yang mati, yang hidup harus datengin. Sekalipun itu kiai. Hebatnya itu Habib Hasan. Gak kenal orang ya, gak mandang orang siapapun. Datengin. Selama dia baik, dia Habib Hasan menyaksikan kebaikannya, nah itu jadi panutan Habib Hasan. Makanya ustadz di mana aja, kiai di mana aja kenal dia. Kenal Habib Hasan. Kenal, bahkan apa ulama-ulama Hadramut pun kenal kan. Padahal beliau nggak belajar di sono ya, cuma ziarah doang. Tapi kebaikannya orang kenang, sampai sono. Keyakinannya orang ambil, selawatnya orang pelajarin, tuh. Cara dakwahnya orang belajar juga. Hebatnya Habib Hasan peninggalannya. Jadi makanya kalau anak pribadi, dan ada satu lagi sahib kita ini, sahib anak, Ustadz Hasan, selalu mengatakan mungkin orang berpandangan Habib Hasan tidak ada. Tapi kalau anak berpandangan Habib Hasan itu ada. Boleh orang melihat jasadnya dikubur, tapi sampai detik ini pun bisa menuntun diri kita. Berarti Habib Hasan masih ada. Tarbiyahnya masih sampai kita. Masih. Ini bisa nuntun kita sampai detik ini. Iya benar. Ya kan? Anak-anak santri belajar ilmunya sampai detik ini masih ada. Berarti Habib Hasan jasad doang yang mati. Ruhnya, ilmunya, sirnya ada di sini, di masjid. Turun sampai kita semua. Turun kepada anak-anak santri, pada orang-orang yang istiqomah datang malam Jumat ya, di makam beliau. Beliau ada nyaksiin.
Mungkin karena kita ini banyak kotor, Heeh. jadi nggak tahu beliau ada apa enggak, beliau tuh hadir apa enggak gitu. Tapi kalau bagi ana pribadi, Habib tuh ada. Habib tuh ada. Ada. Karena dengan share-nya bisa nuntun kita nih sampai Iya. saat ini. Bisa nuntun ana dalam beribadah sampai detik ini. Tuh, hadirnya Habib Hasan. Oh, berarti teman-teman ya, Habib Hasan ini seorang ulama besar. Ada kurang lebih kita bisa ambil ada 6 poin. Ada pada diri Habib Hasan ini. Ini buat tips kita juga. Yang pertama, orang tua jangan lepas. Kemudian i'tiqad Habibana itu kenceng ya, i'tiqad keyakinan. Kemudian Habibana juga sering berziarah kepada orang-orang soleh, baik ya dari kalangan habaib maupun kiai. Kemudian terakhir 3 nih juga yang sering dibilangin Habiban Hasan, sir. Singkatannya sir ya. Iya. Ada sabar, ikhlas, sama ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Masya Allah, Habiban Hasan bin Ja'far As-Segaf. Kemudian Bib, sekarang kita udah mau haul yang kedua Bib ya? Iya. Gak nyampe seminggu, malam Jumat kita mulai haul yang kedua. Iya. Nah, selama peninggalan 2 tahun, gimana sih Bib ketika apa detik-detik menjelang sebelum wafatnya Habibana Hasan bin Ja'far As-Segaf, bagaimana cerita antum, pengalaman antum ketika mendengar kabar bahwasanya Habib itu sudah meninggal, sudah wafat? Kalau dari ana Bib, santri-santri waktu kita dengar kabar itu posisi kan lagi puasa Bib ya, kita lagi istirahat tuh jam 8 tidur, tahu-tahu ada yang bangunin, wah dengar Habib udah meninggal, langsung pada shock semua santri Bib. Nah kalau antum gimana Bib? Ya memang kalau semua orang pada saat itu ya nggak ada perasaan apa-apa. Kaget. Iya. Karena mulai dari hari Minggu itu kan Minggu sampai sore malam, Senin sore malam, Selasa. Nah itu apa? Masih duduk dengan Habib. Pengurus juga masih duduk sama Habib. Masih ngobrol, bahasanya masih. Iya. Ya masih berbahasa. Nggak ada yang sangka, nggak ada. Habib tuh gimana? Ya cuman kalau buat di saat kaget ya pasti kaget. Setiap orang pun kaget. Cuman ya udah takdirnya, mau dibilang apa? Iya. Kita harus terima. Cuman yang paling pasti apa yang ditinggalkan oleh beliau ya kita amalin. Kita jaga, kita amalin. Dan apa pesan beliau ya kita laksanain. Pesannya kan banyak. Antara individu, antara si A, si B itu beda pesannya itu. Beda-beda pasti. Nah itu harus diamalin. Nggak boleh enggak. Karena kalau kita mengamalin berarti kita itu benar di hati kita cinta sama Habib Hasan. Apalagi kalau diamalin sampai dipraktekin kepada orang lain, dibawa seumur hidup, nah, berarti dia benar-benar daripada guru dan berguru kepada Habib Hasan bin Ja'far. Berarti kalau ada yang bilang cinta cuman dinasehatin kagak diamalin, bohong Bib ya. Iya dong. Harus diamalin juga, praktekin apa Harus. yang Habibana ngomongin ya. Iya, karena emang beliau itu kan mengajarkan kita. Ya kalau orang udah diajarkan ya pakai. Iya kan? Masa ya kita begitu diajarin sama seorang guru atau sama seorang beriman, orang soleh, terus kita nggak amalin, ya percuma. Ya nah? Tapi kita mau ngikutin dia, tapi kita bilang cinta sama dia, cuman kita nggak pakai, sama aja bohong Bib. Itu. Jadi amanat beliau, pesan beliau, ajaran beliau, kan ajaran beliau nih yang paling ane tahu ini baca maulid, baca ratib, asmaul husna, burdah, basaudan, ziarah. Tuh yang paling beliau ajarin ke kita ini selama ini. Tuh
secara zahir. Nah, kalau secara batin yang diajarin sama beliau kasih sayang. Kasih sayang. Iya. Siapa aja kan didemen sama beliau. Santri aja kan tiap malam Jumat kalau lagi suka berbaris, berjejer. Paling nungguin tuh, Bib. Iya kan? Iya. Karena sayangnya beliau itu. Nah, jadi diajarin tuh namanya sayang sama Habib Hasan tuh diajarin. Oh, begini cara Habib Hasan ngasih sayang sama orang. Bukan dimusuhin. Kalau dimusuhin bukan ajaran Habib Hasan. Habib Hasan nggak pernah musuhin orang. Walaupun dulu kan dengar kan ada fitnah, ada Iya, apa? pernah ada fitnah. Sampai detik ini yang aneh saksikan dari mulai awal fitnah sampai nggak pernah Habib Hasan tuh ngebahas. Oh. Berarti kalau ada yang Malah kayak gitu. pernah di jalan ketemu orangnya pernah. Oh, pernah. Pernah ketemu orang yang fitnah Habib Hasan. Habib Hasan tahu, disalamin sama Habib Hasan. Oh, tetap aja nggak dianggap ya. Nggak dianggap sama Habib Hasan. Tetap kayak sayangnya Habibana tuh. Siapa aja. Bahkan orang yang fitnah tetap aja. Tetap. Nah, itulah ajaran Nabi Muhammad SAW. Allah sallallahu alaihi. Walaupun difitnah, tetap Rasulullah ngerangkul orang. Makanya begitu dia tahu Habib Hasan meninggal, dia udah lemas, nggak bisa ngapa-ngapain udah. Yang ada penyesalan seumur hidup. Nah, itulah bagi orang yang kemarin-kemarin nih pernah bikin fitnah Habib Hasan. Oh, berarti apa kasih sayangnya Habib Hasan itu sama kayak Rasulullah, Bib ya? Oh iya. Bahkan waktu yang diceritakan apa yang membunuh pamannya Hamzah, Wahsy, itu kan membunuh pamannya Hamzah kan ya? Tapi Nabi Muhammad tetap memaafkan. Tapi nggak mau ditengok. Iya, nggak mau tengok. Nah, iya. Gitu. Habib Hasan nih tahu dia fitnah dia. Ada orang fitnah diri, dia tahu nih orang ini. Ya cuma dikasih salam. Sesama muslim. Iya. Kan harus dijalanin. Kalau kita musuhin sama muslim dosa ntar. Rasulullah nggak demen. Iya. Ya kan? Iya benar. Kan itu salah satu sunnah. Harus dijalanin. Nah, kalau mau jadi orang soleh yang dekat sama Rasulullah, jangan wajib doang yang dijalanin. Sunnahnya harus dijalanin. Baru bisa dekat sama Rasulullah. Itu bukti cinta juga sama Itu. Rasulullah. Jadi harus kita jalanin sunnahnya juga. Karena beliau ngejalanin sunnah Rasulullah, wajar nggak Rasulullah beliau ketemu Rasulullah? Wajar. Karena beliau ngejalanin sunnahnya. Tangannya berbaik, tangannya itu yang berbaik Habib Hasan. Siapa aja dipikirin sama beliau. Siapa aja dikasih. Tuh. Habib Hasan. Karena kebaikan yang dituangkan oleh Habib Hasan kepada si orang-orang itu, kan Habib tuh tiap tahun tuh suka ngasih janda, ya kan? Yang tua-tua tuh dikumpulin dikasih beras apa. Karena girangnya mereka, doanya mereka, ya kan sampai ke hadirat Allah. Kedengar tuh kepada Rasulullah. Girang nih orang. Siapa tahu di antara yang kita baikkan dari sekian orang banyak ini yang Habib Hasan dibaikkan, ternyata itu walinya Allah. Itu nggak tahu kan? Husnuzon aja, Bib. Baik lagi. Siapa tahu itu walinya Allah, diangkat tangan tuh wali. Ya Allah, nih Hasan bin Ja'far orang baik, begini. Didengar sama Rasulullah. Wajar nggak Rasulullah menemuin beliau? Wajar, siapapun bisa, asal pun mengingat sunnahnya Rasulullah. Sunnah Rasulullah ya banyak, ya jalanin. Iya. Bukan satu doang. Habib Hasan kan berpuluh tahun jalaninnya. Enggak setahun dia jalanin, besok mimpin Rasul. Butuh waktu, ya. Butuh waktu. Istiqomah baru bisa. Istiqomah jalaninnya kebaikan itu. Baru nanti suatu saat ketemu sama Rasulullah SAW. Baru. Makanya beliau ketemu, bekaranglah selawat Sayyidis Sadat. Itu setelah bertahun-puluh tahun ya? Iya. Baru dapat salawat. Kenapa? Atas kebaikannya. Kalau bukan kebaikannya Habib Hasan,
nggak keluar tuh Sayyidi Sadat. Dia ketemu Rasulullah, itu tadi Anda bilang, karena teringannya tangan Habib Hasan kepada siapapun yang datang kemari silaturahmi, atau siapa tahu di antara mereka ada walinya Allah. Kalau bahasa kita nih lagi nyamar lah, ya kan? Tuh, ternyata itu walinya Allah. Habib Hasan juga nggak tahu dia walinya Allah. Tahu-tahu itu wali, dia doa, "Ya Allah, Allah ijabah, Rasulullah dengar." Wajar Habib Hasan ditemuin, ya kan? Dikasih hadiah Sayyidi Sadat, wajar. Iya. Nggak usah dibahas dengan dalil atau bagaimana, nggak usah, karena dasar kebaikannya. Karena dasar kebayaannya, salawat yang diulang-ulang terus ya berpuluh-puluh tahun. Selawat tiap malam Minggu, malam Senin, malam Rebo, malam Kamis. Hampir full seminggu, Bib. Malam Jumat. Nyanjung Nabi. Heeh. Satu, ziarah orang tua. Keempatnya, tangannya rahim, bagi duit. Dermawan. Iya, bagi duit itu kebaikan, kan kebaikan. Bagi duit tuh orang. Mawiwasan. Ada seorang wali lagi nyamar, dia doain Habib Hasan. Langsung rame di kalangan alam langit, rame. Malaikat rame. Wali yang doa, ya kan? Wajar Habib Hasan mimpi ketemu Rasulullah. Berarti Dikasih hadiah Sayyidi Sadat. benar. Karena apa? Kebaikan beliau. Kalau ilmu, ya kita orang fakir sama ilmu, masih miskin kita sama ilmu. Cuman kebaikannya itu, sama keyakinannya itu Habib Hasan. Makanya Anda nggak kaget atau bagaimana ngelihat Habib Hasan sukses. Murid banyak, ribuan, sejago tabek. Sampai detik ini pun masih full orang datang tiap malam Minggu. Karena apa? Di situ ada sirnya Habib Hasan. Makanya tadi Anda bilang Habib Hasan tidak kalau Atana tidak meninggal, ada Hasan. cuman jasad yang dikubur. Jasadnya. Tapi sirnya, ilmunya ada di hati anak yang anak amalin, dan semua orang ngamalin di sini. Ustadz Harun semua ngamalin. Berarti ada Habib Hasan tuh. Ada. Kalau nggak ada, boro-boro kita bisa ngamalin ilmu. Udah males bahasa kita mah ya. Udah masa, berarti kita bisa ambil pelajaran lagi teman-teman ya. Habib Hasan nih jadi orang besar, bisa bertemu Rasulullah, dapat salawat ijazah langsung dari Rasulullah. Itu nggak sebentar teman-teman ya. Itu perlu waktu puluhan tahun, belasan tahun yang beliau istiqomahkan salawat, ziarah, kebaikan, dermawannya, barulah beliau mendapatkan kedudukan yang tinggi seperti itu. Jadi jangan gampang-gampang nyerah ya. Ada kalau kita nih Bib, baru dikasih amalan nih, suruh baca misalkan salawat 1000, iyalah baru 40 hari udah mati. Jangan terus. Jangan terus aja Bib. Suruh seumur hidup. Seumur hidup terus. Karena Habib sebelum meninggal pun pesannya begitu. Istighfar, selawat, istighfar, selawat. Oh, istighfar, salawat. Terus itu sampai Istighfar membuka hasanah, ampunan Allah, rezeki datang, ini datang, ya kan? Dan juga istighfar kita minta ampun sama Allah. Karena apa? Setiap hari yang kita dengar, yang kita pikirkan, yang kita melihat tingkah laku orang, kian hari udah kagak benar, udah bikin nggak enak mata untuk melihat. Selawat kita buat selamat diri. Ya itu makanya Habib Hasan sebelum meninggal jangan lepas istighfar sama selawat. Istighfar, selawat, istighfar, selawat. Istighfar, salawat dan Habib Hasan tuh. Itu sebelum meninggal. Karena udah pegangan kita di akhir zaman. Istighfar, selawat, udah selamat kita diri. Oke, Bib. Jadi
banyak pokoknya ya kalau ngomongin Habib Hasan Nah, banyak. ya Nggak kelar sejam. nggak kelar sejam. Bisa, wah banyak pokoknya. Ya Habib, sekarang kan kita bentar lagi mau haul ya. Terus ketika Habib atau peninggalannya Habib Hasan Ja'far Segaf, apa sih yang Habib rasakan? Tentu kan Habib Hasan ini sosok figur yang masya Allah sudah ya. Ketika Habib Hasan peninggalannya Habib Hasan, apa yang Habib rasakan? Rasakan? Wah, anak mah bangga. Karena bangganya apa? Apa yang dia inginkan, apa yang beliau doakan terwujud semua. Oh, iya bener. Udah selesai. Beliau udah seneng. Iya. Dia pernah ngomong sama anak. Itu masih bujangan dulu. Anak juga belum nikah. Nanti nih, gue bakalan hidup gue seneng, yang namanya seneng. Satu, anak keturunan gue beribadah kepada Allah. Kedua, gue punya murid ada. Ketiga, gue punya tempat. Udah itu. Ada semua sekarang. Nah, termasuk lo di bahasa dia nih sama Habib ya, bahasa Si bahasa. bujang kan? Si bujang. Nah, ente ini berdua harus sama kayak gua. Anak turunan kita beribadah kepada Allah, kita udah bangga. Oh. Kedua, kita punya orang yang kita cintai. Ketiga, kita punya tempat. Maksudnya apa ya? Tempat itu Habib Hasan tempatnya udah. Udah enak tempat ya Bib. Itu 3 kesampaian. Sampean semua. Sekarang anak yang nerusin Bib dakwah, ya kan? Bareng sama putra anak juga dakwah. Nah, udah bangga apa lagi? Ya berarti apa yang Habib rasakan setelah peninggalannya Habib Ana, bangga Bangga sama beliau. Bangga. Sukses dia. Sukses berarti udah selesai tugas beliau ya. Selesai. Keinginan beliau terwujud semua. Tinggal kita. Iya bener. Ini orang semua yang tinggalin sama dia gimana? Gitu. Soalnya Habib kemarin episode sebelumnya ya, ketika kita tanyakan bagaimana sih apa yang dirasakan setelah peninggalannya Habib Hasan, pasti ada yang jawab sedih, ada yang wah kehilangan lah. Tapi jawaban Habib ini membuat kita kaget gitu. Bangga karena apa? Karena apa yang beliau katakan, beliau inginkan semua terwujud. Iya. Bukan anak cucunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, buktinya bener nggak? Iya benar. Iya kan? Anak-anaknya beribadah semua. Iya kan? Belajar ilmu agama. Sekarang tinggal nerusin. Udah beres. Tempat tinggal udah ada. Udah enak sama didoainmu lagi. Nah, Banyak yang ziarah. yang tadi kan 3. Ya kan? Anak, turunan, murid, tempat. Gimana nggak bangga? Oh, udah. Ya kan? Iya. Tinggal kan itu orang nih, kita orang nih. Yang lagi mesti pada hidup semua sekarang yang ada di masjid bagaimana? Insya Allah kita mah berkah. Amin. Beliau berkah, ya kita berkah. Iya. Karena kita Cipratan juga ngikutin beliau. Insya Allah kita berkah semua ya. Nah, Bib, Habib Ana udah nggak ada 2 tahun ya. Nah, Kemudian apa sih harapan Habib untuk kita semua sebagai muridnya, sebagai muhibinnya, jamaahnya, yang Habib harapkan kepada kita semua dan semuanya sepeninggalan Habib Hasan Ja'far Segaf? 1, jangan lupa pesan beliau. Nurul Mustafa terus harus ada. Kedua, harus tetap berdiri Nurul Mustafa apapun rintangannya. Ketiganya, semua peninggalan Habib Hasan berupa orang nih, santrinya, pecintanya, muridnya, pengurusnya, saudaranya, tetap yang namanya Majelis Taklim Nurul Mustafa terus mengagungkan selawat. Jangan putus. Apapun resikonya terus harus ada. Jangan sampai enggak. Apapun rintangannya Bib ya. Iya. Pokoknya harus berdiri terus Harus Mustafa. berdiri terus. Siapapun pemimpinnya, generasi demi generasi terus harus ada. Harus semangat.
Ya. Semangat Apa harus. rintangannya? Istiqomah. Terus jalan dengan ikhlas, dengan sabar. Harus memang ngadepin orang sekarang kan punya rasa sabar tuh harus tinggi gunung. Nah, Iya, Bib. punya keimanan harus seluas langit Bener. ngadepin orang sekarang. Karena kalau cuman secuil mah yang ada hati nih kotor terus Iya. ngelihat sama orang sekarang. Apalagi nanti orang-orang nanti mah yang akan Zaman-zaman datang. setelah ini ya. Nah, Lebih parah lagi rintangan godaannya. yang penting terus kata Habib Hasan tuh peninggalannya. Yang penting isinya selawat sama istighfar. Udah paling aman udah di zaman sekarang tuh selawat sama istighfar udah paling Salawat aman. sama istighfar paling cocok, Bib, ya buat akhir zaman kayak gini. Iya udah paling aman. Paling aman. Karena selawat penyejuk hati. Selawat pembuka pintu segala-galanya. Ya kan? Selawat adem hati kita. Kita baca selawat nggak ada sia-sianya. Duduknya, keringatnya, nafasnya, ilernya aja ada manfaatnya. Ada faedahnya, ada berkahnya. Orang yang baca selawat. Gak ada yang sia-sia dari Nggak salawat. ada, baca selawat sia-sia. Bajunya aja yang dia pakai pada saat itu orang baca selawat aja jadi saksi nantinya. Jadi saksi. Ah, iya. Pakaiannya dia. Bukannya pesan beliau selawat sama istighfar terus di Nurul Mustafa. Nah, terus salawat, istighfar, Nurul Mustafa terus jalan, Bib, ya. Terus jalan. Apapun rintangannya, harus Karena semangat. secara tidak langsung Habib Hasan mengajarkan agar kita ini berkeyakinan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Saya semangat pokoknya. Iya. Terakhir, Bib, sebelum kita tutup, kita sudahi obrolan kita. Seandainya, Bib, Habib Hasan masih ada, ya, apa yang mau antum utarakan sama Habib Hasan? Ya kalau beliau ada yang kita utarakan, ya kita ceritakan apa yang jadi kebanggaan beliau, Oh, apa yang jadi kesenangan beliau. Karena kalau urusan jelek apa nih ceritain? Hah? Kagak ada pantesnya. Kita nih berteman aja, cerita yang enak-enak. Kalau cerita jelek jangan berteman. Apalagi sama guru. Sama guru cerita yang ya. Kalau ada beliau nih, yang kita bilang tadi, iya. ya kita cerita laporan yang enak-enak. Oh, laporan. Nih, Nurul Mustafa masih ada. Iya, yang enak-enak. Yang kita. enak-enak. Iya. Nih, penuh lagi orang. Penuh. Oh, itu. Laporan. Ya, kalau Habib Hasan masih ada laporan. Iya. Nggak usah yang Baik-baik. jelek-jelek, ngapain? Kita berteman aja nggak boleh cerita yang jelek sama teman. Cerita yang bagus-bagus. Itu. Oh, berarti seandainya Habib masih ada, nih, Bib, santri udah segini. Iya. Santri udah bisa ini. Iya. Ya, semuanya Iya. laporin. Nggak apa-apa, emang itu laporan. Nah, biar girang Habib Hasan. Ya? Girang beliau, berarti gua nggak sia-sia nih bangun pondok. Gitu. Dia bisa banggain diri, Iya. ya kan? Bisa dong. Kita punya satu murid berhasil, kayak Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Bisa nggak Imam Malik banggain diri kepada Rasulullah? Nih murid saya Imam Syafi'i. Bangga nggak Imam Malik? Bangga. Bangga. Apalagi Habib Hasan, ya bangga. Pondok ada, lulus santri ada, santri udah pada bisa. Yang nggak bisa baca Quran bisa baca Quran. Yang nggak kenal ini jadi kenal, yang nggak kenal rukun jadi bangga Habib Hasan. Enggak? Datang ke datunya Rasulullah. Nih Rasulullah. Laporan lagi aman. Girang, nah Girang. itu. Bib. Oke, alhamdulillah, Bib, ya sudah selesai semuanya. Terakhir anak ngucapin semua dari kru Rubat Corner Podcast, terima kasih sama Habib karena udah ngeluangin waktu di sini, bisa memberikan pengalaman, cerita sekaligus faedah yang mendalam tentang Habib Hasan bin Ja'far Assegaf. Kita doain semoga Habib Amin. Fauzi biar panjang umur, Bib, Amin. biar bisa istiqomah, Amin. biar bisa bimbing kita, dampingin Amin. kita terus, Amin. biar bisa di Nurul Mustafa. Doain kita juga, Bib, sebagai santri-santri dan Rubat Amin. Corner Podcast ini biar makin besar, Amin. biar makin jaya, biar bisa makin ngasih faedah buat Amin. umat tentang Habib Hasan, tentang
ilmu-ilmu yang lainnya, Bi. Amin, insyaallah. Ya, insyaallah, Bi. Amin. Oke, teman-teman, selesai sudah perbincangan kita. Saksikan terus diskusi ringan makna mendalam hanya di Rubat Corner Podcast.